Tahukah kamu bahwa kota Cirebon dulunya hanyalah sebuah muara sunyi yang kini menjadi salah satu pusat peradaban budaya di Nusantara? Yuk, kita telusuri jejak sejarah dan pesona kota ini dalam perjalanan yang penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bangkit Lagi, tempat kita belajar sejarah dan budaya Nusantara dengan cara yang seru dan informatif. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat. Cirebon adalah salah satu kota di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Kota ini, yang kini dikenal sebagai Kota Udang, menyimpan cerita tentang asal-usulnya yang penuh dengan perjalanan waktu, perjuangan, dan interaksi budaya. Dari sebuah muara yang sunyi, Cirebon berkembang menjadi pusat peradaban yang penting di Nusantara. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana Cirebon berubah dari sebuah kawasan kecil menjadi kota yang memainkan peran strategis dalam sejarah Indonesia. Asal-usul nama Cirebon. Nama Cirebon berasal dari kata caruban, yang berarti campuran. Ini merujuk pada keadaan wilayah ini pada masa lalu, di mana berbagai budaya, agama, dan etnis bertemu dan berbaur. Kawasan ini awalnya merupakan tempat persinggahan para pelaut dan pedagang dari berbagai wilayah, seperti Arab, Tiongkok, dan India. Legenda lokal menyebutkan bahwa nama Cirebon juga berkaitan dengan kata rebon, udang kecil, karena wilayah ini kaya akan hasil laut, khususnya udang, yang kemudian diolah menjadi terasi. Nama ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam sekaligus identitas masyarakat pesisir. Namun, lebih dari sekadar nama, Cirebon melambangkan perpaduan budaya yang menjadi fondasi dari perkembangan kota ini.
Awal mula peradaban di Muara. Sebelum menjadi kota yang ramai, Cirebon hanyalah sebuah muara sunyi yang dipenuhi hutan bakau dan rawa-rawa. Keberadaan muara ini menarik perhatian para pelaut dan pedagang yang mencari tempat untuk berlabuh. Seiring waktu, penduduk lokal mulai membangun pemukiman kecil di sekitar muara. Mereka hidup dari hasil laut dan memanfaatkan hutan bakau untuk bahan bakar dan bangunan. Dalam perkembangannya, para pemukim ini mulai berdagang dengan pelaut yang singgah, menjadikan muara ini sebagai titik awal perdagangan. Pengaruh Hindu-Buddha di Cirebon. Jejak pengaruh Hindu-Buddha di Cirebon terlihat dari artefak dan peninggalan sejarah yang ditemukan di wilayah ini. Pada masa itu, Cirebon merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara dan Sunda Galuh. Pelabuhan kecil di Cirebon menjadi tempat penting untuk pertukaran barang dan budaya. Praktik keagamaan Hindu-Buddha juga mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat lokal. Relief-relief dan prasasti yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh spiritual dan politik dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat. Kedatangan Islam dan peran Wali Songo Cirebon mencapai puncak transformasinya ketika Islam mulai masuk ke wilayah ini. Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Cirebon. Ia tidak hanya memperkenalkan agama Islam, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon, yang menjadi pusat dakwah Islam. Kesultanan ini juga dikenal sebagai tempat bertemunya para ulama, pedagang, dan tokoh penting lainnya. Cirebon sebagai pusat perdagangan dan budaya. Posisi geografis. Cirebon yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya pusat perdagangan penting pada abad ke-15 hingga ke-17. Pelabuhan Cirebon menjadi titik persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Komoditas seperti rempah-rempah, kain, dan kerajinan tangan menjadi barang utama yang diperdagangkan. Selain itu, Cirebon juga dikenal sebagai pusat budaya. Batik Cirebon dengan motif khas seperti mega mendung menjadi salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini. Kesenian tradisional seperti tari topeng dan gamelan juga berkembang pesat di kota ini. Warisan Kesultanan Cirebon. Hingga saat ini jejak Kesultanan Cirebon masih dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Bangunan-bangunan ini tidak hanya mencerminkan arsitektur megah, tetapi juga perpaduan budaya yang unik dari Jawa, Arab, hingga Tiongkok. Tradisi-tradisi kesultanan seperti upacara grebek Syawal dan ritual panjang jimat terus dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan leluhur. Tantangan modernisasi memasuki era modern, Cirebon menghadapi tantangan untuk menjaga warisan budaya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Urbanisasi dan industrialisasi membawa perubahan besar pada lanskap kota. Namun, pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Cirebon. Cirebon dalam peta pariwisata Indonesia kini, Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah di Indonesia. Wisatawan dapat menikmati keindahan keraton, mencicipi kuliner khas seperti empal gentong dan nasi jamblang, serta menjelajahi pesona alam di sekitar kota. Jadi begini kesimpulannya, perjalanan Cirebon dari sebuah muara yang sunyi hingga menjadi pusat peradaban merupakan cerminan dari kekuatan adaptasi dan inovasi masyarakatnya. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Cirebon bukan hanya sebuah kota, tetapi juga simbol dari harmoni dan keberagaman yang patut dijaga. Pertanyaannya, mampukah generasi masa kini melanjutkan estafet warisan ini ke masa depan? Jawaban ada di tangan kita semua. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana sebuah muara sunyi bisa menjadi pusat peradaban yang begitu kaya akan budaya dan sejarah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai keberagaman dan warisan budaya yang kita miliki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bagikan video ini ke teman-teman kamu supaya semakin banyak yang tahu tentang sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.